Ini ada cerita. Ada anak yang meremehkan ketika dia mau tidur, nggak pernah baca doa. Mau tahu ceritanya? Mau tahu? Hitungan ketiga tidak ada yang ngobrol dari pandangan Pak Ustadz. Semua fokus matanya ke Pak Ustadz. Tension. Duduk siap. Matanya pandangannya ke Ustadz. Tidak ada yang tolah-toleh. Semua pandangannya ke Pak Ustadz. Anak soleh. Ini ceritanya. Ada anak yang menyepelehkan doa sebelum mau tidur. Apa itu doa mau tidur? Nggak penting, bro. Yang menghidupkan kita Allah. Yang mematikan kita, berarti ketika kita mau tidur, kita minta Allah yang menghidupkan kita, karena kita sudah menyebut nama Allah, dan tidurnya kita ketika Allah matikan, kita dalam kondisi sudah menyebut nama Allah. Jika Allah takdirkan mati, mati kita dalam keadaan mati yang baik. Alhamdulillah. Akhirnya dia nggak percaya. Nggak pernah dia ini tidurnya membaca doa. Akhirnya dia tidur aja. Padahal ibunya, bapaknya itu ngasih tahu, nak, sebelum kamu tidur, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Langsung bobo. Itu maksudnya sebenarnya orang tua itu nyuruh kita wudhu. Sebenarnya. Jadi suruh cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Berarti kan itu anggota ketika kita mau berwudhu. Akhirnya si anak ini tidur nggak pernah baca doa. Coba Pak Ustadz mau tanya. Di sini, ketika sebelum mau tidur, yang nggak pernah baca doa, cung. Kalau sebelum tidur yang sering membaca doa, cung. Jujur ya. Jujur. Jujur ya. Doa. Anak ini nggak pernah membaca doa. Dah, turunkan. Akhirnya 3 hari 3 malam dia mimpi. Mimpinya apa? Dia dikejar sama ular yang sangat besar. Ular tersebut ngejar si anak ini dalam mimpinya sampai-sampai ketika dia bangun, bangunnya itu dalam kondisi tersenggal-senggal napasnya. Ngos-ngosan. Kamu lari ngos-ngosan kan? Enak nggak ngos-ngosan? Ini dia tidur. Tapi dalam tidurnya mimpi dikejar-kejar. Ularnya besar. Ularnya besar. Berarti kalau ular besar itu sangat besar atau kecil? Nih, besarnya setiang ini. Itu kalau makan, kalau ular besarnya setiang ini, nyaplok 2 anak bisa apa enggak? Nyaplok 3 anak bisa apa enggak? Coba kalau itu beneran. Akhirnya dia mimpi. Setelah mimpi, mimpinya itu berturut-turut 3 hari. Tidur dia mimpi hari pertama dia nggak baca doa, dia tidur. Setelah dia tidur, mimpi dikejar-kejar ular yang sangat besar. Setelah itu dia bangun, napasnya tergesa-gesa, tersenggal-senggal, ngos-ngosan, bangun. Akhirnya dia teriak sama ibunya, "Amma!" Manggilnya emak. Di sini ada yang manggilnya emak di sini? Yang manggil emak ada, manggil emak? Oh ada.
Yang manggilnya mamah, ada yang manggilnya mamah? Oh ada. Yang manggilnya ibu, ada yang manggil ibu? Oh ada. Yang manggil bunda, ada yang manggil bunda? Oh. Yang manggil umi, ada nggak yang manggil umi? Oh ada. Yang manggil enyak, ada nggak yang manggil enyak? Oh nggak ada. Yang manggil emak, ada nggak yang manggil emak? Ini dia bangun tidur, ketika dia ngos-ngosan dikejar sama ular yang besar, bangun. Pas ketika dia bangun, teriak, "Ma!" Kalau bunda kan enak ya, kalau bunda ya. Bunda, masih enak didengarnya. Ini enggak. Pas dia bangun, ketakutan, "Emak!" Akhirnya emaknya buru-buru datang. Emaknya datang menghampiri dia. Apa? Emaknya bilang, "Nak, kenapa?" "Ma, Ma, ngos, 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 ngos. Mak, saya mimpi. Saya dikejar ular yang besar. Saya takut. Saya takut digigit, Mak. Saya capek, Mak. Gak ada yang nolongin saya, Mak. Orang dia dikejar ulernya dalam kondisi. Orang kalau mimpi dia dikejar-kejar sama ular. Temen yang lagi di samping dalam kondisi melek, tahu nggak dia kalau dikejar ular? Tahu nggak dia dalam kondisi capek? Karena yang tahu merasakan dia mimpi dikejar-kejar ular, ya dia sendiri. Sama tuh nanti dalam kubur juga gitu. Dalam kubur kita emang dia di dalam ditanya dia diazab atau dapat nikmat kubur, kita nggak tahu. Kita nggak ngerasain. Yang tahu siapa? Dia yang ngerasain, yang meninggal, yang dikubur. Makanya kalau sebelum tidur baca. Akhirnya dia dibilangin sama emaknya, "Nak, kamu lupa ya? Emak kan bilang, sebelum kamu tidur sebaiknya kamu berdoa." "Iya, Mak, saya lupa." Besoknya berulang lagi. Mimpi lagi. Mimpinya ini nggak tanggung-tanggung. Itu dia mimpi yang kedua, itu dia berada di gurun pasir. Karena di gurun pasir itu nggak ada air. Tidak ada air sama sekali. Akhirnya ternyata dia itu dikejar sama pembegal. Mimpi dikejar sama pembegal. Mimpinya dalam di kondisi dia berada di padang. Kira-kira padang pasir panas atau adem? Kalau di padang pasir kita biasanya kena sinar matahari gampang keringetan atau tidak? Gampang haus atau tidak? Haus. Sama, Pak Ustadz juga haus. Pak Ustadz haus. Jadi kalau di padang pasir begitu. Kalau kita di padang pasir itu udah pasti keringetan, udah pasti haus. Sama, Pak Ustadz juga haus. Akhirnya ketika dia mimpi dikejar sama pembegal, kecapean lagi. Bangun tidur teriak lagi, "Ama!"
Ma, air mana, ma, air mana, air mana? Saya haus. Mana air? Mana air? Haus. Akhirnya gak ada, haus. Dia enak kan? Akhirnya kata emaknya, pasti kamu mimpi lupa baca doa. Besok mimpi lagi dia. Mimpinya ini dikejar sama ikan gede. Lagi di laut, dia lagi berenang, nggak taunya ada ikan hiu. Dia dikejar-kejar, ketakutan, sama bangun tidur juga dia kehausan. Akhirnya minta air sama maknya. Mak, bangun tidur aus. Air dikasih sama maknya atau air. Dia minum tuh, minum dulu. Ini kan cerita anak yang kehausan. Dia setelah haus minta air sama maknya. Diminum nggak? Diminum. Akhirnya dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak ini kehausan. Dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia masih haus. Minum lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia sudah selesai, nggak haus lagi. Sudah hilang hausnya. Akhirnya dia berjanji. Dia bersumpah sama maknya di depan maknya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Yang ketika saya ingin tidur akan janji berdoa. Berdoa dia. Alhamdulillah keesokan harinya ketika dia mau tidur, alhamdulillah tidak mimpi yang aneh-aneh. Alhamdulillah.